Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tabel di PowerPoint. Jadi sebelumnya kita juga sudah belajar membuat tabel di PowerPoint yang juga pernah kita buat di Word, kemudian di Excel. Nah, sekarang kita buat di PowerPoint. Jadi tabel pertama ini sudah kita buat di PowerPoint, di Word juga, di Excel juga. Jadi teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Kemudian tabel kedua ini juga sudah pernah kita buat di Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, jadi menjumlahkan nilai yang ada di dalam tabel. Kemudian sekarang kita akan belajar membuat tabel yang ketiga seperti ini. Jadi ini nanti setelah ngetik selesai, kita nanti akan menambahkan kolom baru di antara ketua dan wakil kelas dan guru pendamping, sama baris baru di antara IPA dan IPS. Jadi IPA ini nanti akan ada dua, jadi IPA 1, IPA 2. Jadi dibutuhkan menambahkan baris baru. Nah, sekarang langsung saja kita buat di PowerPoint. Jadi untuk membuat tabel, jadi kemarin sudah pernah saya jelaskan. Jadi ada dua cara. Pertama, kita pilih menu insert, kemudian pilih tabel. Jadi kita tentukan jumlah barisnya dan kolomnya. Kemudian bisa juga klik insert di sini. Kemudian cara yang kedua, jadi kita memilih layoutnya. Jadi layoutnya mana yang mau kita kehendaki. Nah kan di sini kalau title dan konten berarti di atas ini ada title, bawahnya konten. Kalau misalkan kita pilih ini berarti to konten, berarti ada judul, ada dua konten. Ya, bisa sebelah kiri tabel, sebelah kanannya tabel lagi misalnya, ya, atau sebelah kirinya tabel, sebelah kanannya gambar. Nah, jadi karena kita membuat tabel, judul sama tabel, kita pilih yang title dan konten. Nah, ini kemudian kita ketikkan judulnya, jadi pembagian jurusan tingkat SMA. Jadi pembagian jurusan tingkat SMA. Saya enter, kemudian tahun ajaran 2023-2024, tahun ajaran 2023-2024. Nah, untuk membuat tabel, jadi kita perlu tahu berapa jumlah kolomnya. Jadi di sini, jadi kolom itu yang seperti ini, nomor ke bawah, jurusan ke bawah ini dihitung kolom. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kolom. Untuk baris itu yang ke sini, mendatar. Jadi dihitung baris yang terbanyak, karena di sini ada, kalau kita hitung jurusan atau nomor ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di ketua kelas ini lebih dari 4. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita buat dengan baris terbanyak. Jadi 4 kolom, 7 baris. Jadi kita klik ini, kita insert tabel. Jadi kolomnya 4, barisnya 7. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan jadi judul, di nomor, kemudian jurusan, kemudian ketua dan wakil ketua, kemudian guru pendamping. Nah, nomor ini menggunakan dua baris, ya. Jadi kita blok seperti ini, kemudian pilih layout, kemudian kita merge cell. Jadi di sini kita tulis 1, begitu juga nomor 2. Kita blok, kemudian merge cell. Kita klik, tahan, blok, merge cell. Jadi kita buat seperti ini supaya lebih mudah nanti saat kita format seperti ini. Di sini bahasa. Nah, ketua wakil ketuanya, jadi untuk mengetik tidak ada masalah ya. Jadi
Ini nanti saya ketik, kemudian saya percepat videonya supaya tidak lama. Oke, kita sudah selesai mengetiknya. Nah, selanjutnya kita format dulu atau kita sesuaikan ukuran baris dan kolomnya supaya lebih rapi. Jadi kemarin sudah kita bahas juga. Jadi kalau kita memperbesar, memperkecil tabel ya, baik kolom dan barisnya, kalau kita menggunakan handle yang ada di tepi seperti ini ya, kemudian kita drag ke bawah atau kalau kita dari samping ke kiri, ini berarti secara otomatis ukuran semua tabel itu akan berubah. Tapi kalau misalkan kita ingin mengecilkan misalkan kolom nomor ya, seperti ini, nomor saja seperti ini, nah berarti kita tidak bisa menggunakan ini, karena kalau menggunakan ini semuanya nanti ikut mengecil juga semua kolom ya. Jadi caranya kita letakkan kursor di antara, jadi di sini ya, antara nomor dan jurusan sampai muncul anak panah kanan kiri, sama tengah itu ada garis double. Ini kita klik, kemudian kita tarik ke kiri, kita klik tahan mouse-nya, geser ke kiri. Begitu juga jurusan ya, atau lebih mudahnya karena ini jurusan, supaya tidak menggeser yang bagian kanan kiri, karena kalau ini kita geser, kita nanti juga menyesuaikan yang ini, kita juga bisa seperti ini kita geser, klik, geser ke kiri, jadi menyesuaikan jurusan seperti ini. Kemudian untuk nomornya kita klik sini, nah seperti ini. Jadi ini pastikan muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita letakkan di tepinya itu biasanya muncul anak panah 4. Kalau anak panah 4 ini geser seperti ini. Jadi untuk pindah. Jadi ini letakkan ke kanan dikit. Nah ini muncul ya. Ini jadi mengubah ukuran kolomnya. Kemudian yang barisnya juga sama, baris judul kita lebarkan seperti ini. Kemudian semua format supaya tidak menggantung, ini kita beri, kita blok semua seperti ini. Kita pilih center vertikal sama center. Kemudian mana yang dibuat rata kiri, tekan ini ya, isinya kita buat rata kiri, tinggal blok saja, nanti pilih like. Nah ini. Nah selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru. Jadi di antara ketua dan wakil ketua ini ada seperti ini ya, wali kelas, kemudian ada IPA 2 ya, jadi kita tambahkan. Jadi silakan teman-teman letakkan kursornya di ketua dan wakil ketua atau guru pendamping ya, boleh. Silakan saya letakkan di ketua wakil ketua, kemudian pilih layout. Kemudian di sini ada insert above, insert below, jadi insert atasnya, jadi menambahkan baris atasnya. Kalau insert below berarti menambahkan baris bawahnya. Kemudian insert left, insert right, berarti menambahkan kolom kiri, berarti menambahkan, kalau insert right menambahkan kolom kanan. Jadi kalau kita letakkan kursornya di ketua dan wakil ketua, berarti kita pilih insert right, jadi menambahkan kolom baru di sebelah kanan kursor berada. Nah jadi seperti ini. Langsung kita tulis wali kelas, langsung kita tulis wali kelas, wali kelas. Selanjutnya kita tambahkan baris ya, jadi untuk kursornya berarti kita letakkan di, misalkan di Sintawati sini, kemudian kita pilih layout, kemudian insert below 1, 2, jadi 2 kali.
karena kita ingin menambahkan 2 baris, namanya 2. Jadi ini kita merge cell, kita blok ya, kemudian merge cell, ini 2, kemudian ini 3, ini kita ubah menjadi 4, kemudian kita blok lagi merge cell IPA, ini IPA 2, yang atas berarti IPA 1, kemudian langsung kita ketik jadi namanya, dan wali kelasnya juga sama 1, jadi kita butuh merge cell, kita merger seperti ini. Jadi Budiarti SPD, kemudian yang IPA 2 Sugeng Prayoga SE, kemudian yang IPS Kurniawan MM, kemudian yang bahasa Saputra SE. Nah, seperti ini. Jadi ini kita atur juga atau kita rapikan lagi kolomnya. Jadi coba saya klik di bagian sini ya, kita tarik ke kanan supaya kanan kirinya itu pas rapi. Nah, jadi seperti ini. Jadi kanan kiri itu rapi, atas bawah juga rapi. Jadi kita tarik seperti ini. Sehingga ketika dicetak pun nanti juga rapi, ketika ditampilkan, presentasikan juga rapi. Nah, guru pendampingnya ini tadi lewat, jadi Sulagiono S.PD, kemudian Fahmi MM. Nah, sekarang untuk judulnya ya, disenterkan di blok center, kemudian yang atas kita tebalkan, jadi kita pilih label. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk ukurannya supaya tidak jomplang sama ukuran tag yang ada di tabel. Jadi ini kita kecilkan lagi, kalau di tabel itu 18, kalau di sini kita bisa menggunakan 32 atau 28 supaya nanti ketika dicetak itu tidak lebih menonjol judulnya saja ya. Nah, ini untuk memilih warna tabel kita bisa, jadi kita klik di tabel, terserah letakkan di mana kursornya, kemudian kita pilih tabel, di sini ada tabel desain. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan ya. Kalau misalkan ingin memberi warna sendiri berarti bisa dipilih yang ini, blank seperti ini, jadi hanya garisnya, bordernya, kemudian tengahnya bisa diberi warna sendiri. Nah, ini jadi terserah mau dipakai yang mana, misalnya saya pilih yang ini. Nah, kalau kita ingin merubah warnanya sendiri, jadi tinggal ngeblok seperti ini. Misalnya ini diberi shading, misalnya warnanya ini. Ya, ini misalkan muda, ya, kemudian ini lebih tua sedikit, nah, supaya mempermudah ketika nanti mempresentasikan isi tabel. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada garis tebal tipis. Ya, untuk garis tebal tipis kita lihat, kita buat di sini ya. Jadi di PowerPoint, jadi tabel desain di sini ada pilihan. Jadi hanya ada garis tebal sama putus-putus. Jadi tebal tipis tidak ada. Jadi kita pilih ini yang tebal. Kemudian ukurannya kita pilih misalkan 3. Nah, kemudian nanti muncul kursor pena seperti ini. Jadi ini caranya diklik ya, diklik pas garisnya yang mau diubah. Nah, sampai muncul seperti itu, garis titik-titik, kemudian dilepas. Klik sampai muncul garis titik-titik,
mulai ujung kolom sampai kolom terakhir yang di jurusan itu sampai muncul garis titik-titik, itu baru dilepas. Kalau ingin langsung juga bisa ada, diklik pertama baris kolom ketua dan wakil ketua, diklik, kemudian tinggal ngedrag ke kanan. Nah, seperti ini ya. Untuk mengubah kursor pena ke kondisi awal, kita klik escape. Nah, jadi seperti ini cara membuat tabel di PowerPoint. Jadi menginsertkan baris baru sama menginsertkan kolom baru. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel di PowerPoint, juga di Excel dan di Word. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan mana yang paling tepat untuk pekerjaan teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan update terbarunya ya, setiap kali kita lakukan update. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, atau request tutorial juga bisa. Jika bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman, saudara, rekan-rekan Anda, supaya mereka juga bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.